Selamat dulu karena makasih ya Bu. Udah buat hari ini kamu kelihatan rapi sekali. Ada keperluan konsepnya, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu? Iya Bu, sebetulnya saat ini saya sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiran saya. Nah, saya ingin berbagi ilmu, jika Ibu punya waktu, kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan masalah itu kepada Ibu. Sebetulnya saya bingung Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama. Masalah tersebut sudah berlangsung cukup lama. Pasti kamu sangat tidak ada tahu ya. Iya Bu, benar. Memang itu yang saya rasakan di tempat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Oleh sebab itu, cobalah kamu menceritakan kepada Ibu apa yang menjadi persoalan. Ayah dan ibu saya adalah orang yang seharusnya mendampingi masa-masa usia saya dari yang dewasa. Seharusnya mereka adalah orang yang membantu saya menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi di usia lanjut seperti itu. Tapi justru saya dihadapkan pada kenyataan bahwa kedua orang tua saya adalah penyumbang masalah terberat dalam perjalanan hidup saya. Penyumbang masalah terberat? Sebuah keputusan berat yang harus saya terima, hampir tak sanggup saya hadapi. Setiap malam saya harus mendengarkan perkataan mereka. Tidak jarang mendengar kata-kata kotor yang keluar dari mulut ayah saya. Dan ibu saya hanya bisa pasrah dan menangis sejadinya. Dan saya berusaha tidak pernah mendengarnya, menutup telinga saya yang akan berpecah karena mendengarnya. Lalu bagaimana? Sebagai anak yang tak tahu harus bagaimana, anak tua yang tak mempunyai saudara untuk berbagi cerita, saya pendam masalahnya itu. Saya tutupi masalah keluarga saya di depan teman-teman saya. Saya tidak mau kalau mereka tahu orang tua saya tidak harmonis. Saya malu kalau ada yang menyebut saya anak korban atau broken home yang murung dan penyendiri. Jadi saya berusaha untuk selalu berpikir. Jika boleh ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan lalu terhadap teman-teman kamu? Saya malu karena pada saya terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Lalu, jika kamu merasa malu dan kecewa, apa dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu? Apakah yang biasanya kamu lakukan? Saya jarang di kelas dan lebih banyak di luar dan berusaha untuk selalu terlihat ceria menutupi masalah saya. Terkadang saya mengkonsumsi minuman di kelas sebagai pelampiasan. Ibu sangat memahami bagaimana perasaannya. Tetapi, apakah dengan kamu berbuat demikian, perasaanmu lebih baik? Tentu saja tidak Bu. Awalnya saya merasa sepertinya masalah telah pergi. Namun, kemudian timbul kembali dan begitu sangat bodoh. Mengapa harus menyembunyikan semuanya dari teman-teman saya? Baiklah Fania, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam menangani masalah ibu tadi, kamu mengatakan bahwa kamu merasa malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangkan status keluarga dan keadaan di mana kamu harus menerima sebuah masalah yang terberat di usiamu pada dewasa ini. Sebenarnya yang mana yang menjadi permasalahan penting dan mengganggu pikiran katanya? Sebenarnya ya semua, karena permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan perasaan saya Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut.
mungkin perceraian adalah jalan terbaik untuk orang tua saya. Saya memang sudah terlalu sakit hati terhadap perilaku ayah saya, terhadap ibu saya. Tapi tak seharusnya saya membenci beliau. Biar bagaimanapun beliau adalah ayah saya. Baiklah, ternyata kamu sudah mengalami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya Bu, saya sudah paham. Akan tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sehingga mampu adalah jalan yang saya pilih. Bagaimana jadi ibu jangan mengalami bahwa keadaan seperti ini bukan hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sebenarnya kamu tidak perlu malu. Rasa malu dengan keadaan saat ini, kamu harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Dan cara untuk menenangkan diri bukanlah dengan melakukan, tapi dengan lebih mendekatkan pada Tuhan. Kalau begitu Bu, coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat memiliki orang tua orang tua. Walaupun tidak mau perceraian, bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk memiliki kedua orang tua. Bahkan anak-anak di luar sana ingin memiliki ayah dan ibu, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang didorong penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat merasakan curahan kasih sayang dari seorang ibu sampai saat ini. Bukan begitu? Ya Bu, apa yang disampaikan saya mendengar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan amanahmu. Teruslah biasakan menyesuaikan lingkunganmu tanpa melakukan penyimpangan seperti mengkonsumsi minuman keras, karena akan menimbulkan dampak yang lebih buruk nantinya. Jika kamu ingin agar dapat konsentrasi dengan baik, mintalah dukungan kepada orang tuamu. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu dalam belajar, dalam semangat belajar. Ya Bu, mulai saat ini saya merubah sikap saya, termasuk tidak lagi meminum minuman keras. Tapi bagaimana saya harus meninggalkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya? Ibu rasa tak akan ada masalah yang baik, karena segala sesuatu bergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu mengelola diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima pendidikan kita dengan baik. Contohnya untuk membuat diri yang bergaul dengan teman-teman ini dan bergaul dengan teman-teman itu, jangan menarik diri dari mereka. Karena dengan kamu menghindari itu, tidak akan menyesal menyelesaikan masalah itu. Karena dengan kamu menghindari itu, tidak akan menyelesaikan. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan cara yang akan dilakukan. Meskipun mungkin ini sangat butuh waktu yang cukup lama. Ya, mengenalkannya segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Dilakukan secara bertahap, serta secara perlahan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya Bu, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Yakinlah, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat menyelesaikan prestasimu di baru. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah ini sebagai pembelajaran, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya Bu, memang benar yang dikatakan. Saya benar-benar sudah mengerti bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita.
Syukurlah nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahan pada ibu? Saya sudah merasa lega. Dengan saya bercerita kepada ibu, beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan, ya? Saya rasa tidak ada. Terima kasih banyak atas bimbingan ibu dari waktu yang telah ibu berikan kepada saya. Saya mohon maaf dulu, Bu. Baiklah, nak, sama-sama. Permisi ya, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum.